kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua, selamat hari Senin untuk kita. Kiranya kita masih dalam keadaan sehat, kuat dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita melangkah melakukan segala aktivitas kita mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini, kasih setia Tuhan begitu nyata boleh kami rasakan. Kami boleh bangun dari tidur kami bukan karena kuat hebat kami, tapi karena Tuhan begitu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar kehidupan kami sepenuhnya ada dalam lindungan penyertaan daripada-Mu, dan kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang bagikan keselamatanmu. Bagikan keselamatanmu dari Yesaya 66 ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan yang baru kita baca ini merupakan penutup dari kitab yang ditulis oleh Yesaya. Yesaya bernubuat akan ada penghukuman dan pemulihan dari Allah. Allah selalu memperingatkan umat pilihannya dengan berbagai macam cara, baik itu melalui nasihat yang sangat lembut, bahkan nasihat yang sangat keras sekalipun. Namun yang terjadi adalah
penganiayaan bagi si pembawa berita, penganiayaan bagi si penyampai kabar baik itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam bagian terakhir sudah sangat jelas bahwa semarah apapun Allah, Ia adalah Allah yang konsisten dengan kasih-Nya. Ada janji keselamatan bagi umatnya. Yesaya menyebut Allah memanjakan umatnya tersebut adalah bagaikan seorang ibu yang menyusui anaknya sambil mengendong dan membelai-belainya. Sungguh luar biasa kasih setia Allah atas kehidupan kita. Nyatanya Allah tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Dia selalu ada, Dia selalu menolong, memberkati kita. Walaupun terkadang kita sangat-sangat menyakiti hatinya, namun kasih-Nya tetap nyata dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini kita sering bertindak seperti bangsa Israel. Nasihat untuk melakukan kehendak Tuhan sering kita abaikan, sering kita anggap remeh. Terkadang kita melakukan berbagai hal yang tidak Tuhan sukai dengan alasan bahwa kita sudah dapat jaminan keselamatan, sudah pasti karena iman kita kepada Yesus, sudah pasti kita bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara hati-hati dengan iman keselamatan yang kita miliki. Jangan kita menganggap remeh dengan kita menjadi Kristen, dengan kita menjadi pengikut Kristus, tapi kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, layakkah kita katakan bahwa kita benar-benar berada bersama dengan Dia? Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari jangan sampai Tuhan buang kita dulu, jangan sampai kita dihukum Tuhan secara dahsyat dulu, baru kita sadar, baru kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, baru kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita sudah tahu siapa Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, yang walaupun dalam kenyataannya sering sekali kita menjauh daripada Tuhan, tapi kenyataannya dari Yesaya pasal 62 ayat 12 ini, Tuhan juga mengasihi kita bagaikan seorang ibu mengasihi anaknya. Bentuk kasih setia Tuhan, bentuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Maka apa yang menjadi respon kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita hanya sebatas orang-orang yang dibelai, orang-orang yang disayang, tapi tidak tahu membagikan kasih sayang itu kepada setiap orang? Tapi hari ini firman Tuhan mau mengajar kita, firman Tuhan mau mengajak kita. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk kita sebagai orang percaya, kita juga mampu membagikan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah ditebus, kalau kita sudah tahu bagaimana bentuk pengorbanan Tuhan atas kehidupan kita, mari kabarkan kabar baik itu kepada semua orang. Seperti Yesaya yang berani menyatakan kepada bangsanya, maka Tuhan juga mau pakai kita sebagai orang percaya untuk boleh membagikan keselamatan itu bagi setiap orang. Banyak orang di luar sana, baik yang belum percaya maupun yang sudah percaya, masih belum mengenal keselamatan yang daripada Tuhan. Kita yang sudah tahu, kita yang sudah menerima keselamatan itu, jangan hanya stop di diri kita, jangan hanya stop di keluarga kita, tapi mari kita keluar, kita bagikan keselamatan itu, berani menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam setiap kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mau berbicara bagi kita, untuk kita tidak hanya puas dengan keselamatan atas diri kita, tapi mari kita juga terbeban untuk orang-orang di luar sana, untuk kita boleh bangkit keluar memberitakan kabar baik keselamatan yang hanya datangnya daripada Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh memberkati kita Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa menjadi orang-orang percaya yang senantiasa mau keluar membagikan keselamatan kabar baik itu bagi banyak orang. Hari ini firman Tuhan kita berbicara dan saat ini kita memuji Dia. Kita mau katakan tak terbatas kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka tak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur dan memuji Dia. Kita mau katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kasih kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk kasih setia dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tolong kami sebagai jemaat-Mu, tolong kami sebagai murid-Mu, tolong kami sebagai orang percaya, agar kami tidak lagi berdiam diri, merasakan keselamatan itu hanya untuk diri kami sendiri, tapi kami boleh bangkit berdiri keluar, menyatakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, pengorbanan Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami, ajar kami Tuhan, untuk kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami pun boleh menjadi berkat. Hamba juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu, biarlah Tuhan yang terus menolong memberkati, sehingga jemaat-Mu ini ditolong diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas mereka, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, baik di dalam kesehatan mereka, usaha mereka. Tuhan, mari Engkau menolong memberkati jemaat-Mu nih, sehingga dalam rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, nyatalah kasih setia Tuhan atas kehidupan mereka. Bagi Bapak Ibu jemaat yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan, Engkau hadir memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Obat-obat yang dimakan, diminum, biar itu menjadi sarana pemulihan kesembuhan bagi setiap Bapak Ibu jemaat yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan penyembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Mereka yang saat ini sedang merasakan duka, Tuhan hiburkan, biar penghiburan yang nyata daripada Tuhan, Tuhan nyata atas setiap kehidupan mereka, sehingga iman mereka tetap teguh di hadapan Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Bapa, menyerahkan jemaat-Mu ini, biarlah jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat semakin bertumbuh imannya di dalam Tuhan, saling bergandengan tangan untuk terus boleh memuliakan nama Tuhan, saling mendukung, menopang satu dengan yang lainnya. Hamba juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap anak-anak jemaat-Mu, baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, yang merindukan keturunan, pasangan hidup, yang mencari pekerjaan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau yang terus menolong, memberkati, berperkara di dalamnya. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu GMI Wilayah 2, biar Tuhan yang terus menolong memberkati gereja-Mu ini Tuhan, baik dalam persiapan untuk Honak nantinya. Kami akan memilih bishop untuk boleh memimpin wilayah 1, 2 dan konta pengembangan Tuhan. Siapapun dia nantinya yang akan terpilih, biarlah dia menjadi pemimpin yang diberi hikmat daripada Tuhan untuk boleh memimpin, membawa gereja-Mu ini menjadi gereja yang bertumbuh, berkembang, dan menjadi jemaat yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk DS, hamba Tuhan, biarlah setiap kami guru Injil boleh bergandengan tangan bersama-sama, dipakai Tuhan untuk boleh memperluas kerajaan Tuhan. Bahkan dalam pelayanan kami boleh menjadi teladan, menjadi berkat dalam setiap pelayanan kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap pembangunan geraha, biarlah Tuhan mencukupkan setiap dana-dana yang dibutuhkan ya Bapa. Sungguh kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini, Tuhan yang menolong memberkati bangsa ini, sehingga bangsa ini tetap ada dalam lindungan dan penyertaan daripada-Mu saja ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang satu hari ini, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin, sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami jadi berkat lewat perkataan, tingkah laku, perbuatan kami. Kami akhiri ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.